Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Ega nih. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih. Oke, di video kali ini masih sama pembahasannya ya seputaran tentang PPDB 2024 nih. Kalau di konten sebelumnya itu kita membahas nilai SIDA NIRA. Nah, di konten yang kali ini ya kita akan membahas persentil. Jadi ini ya untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Ega nih atau baru melihat video ini, dilihat dulu video sebelumnya. Jadi video ini nanti akan berentet ya, akan runtut. Kalau misalkan tidak dilihat video sebelumnya nanti bingung gitu kan. Ini apa sih? Kok tiba-tiba kesini, tiba-tiba ini potong-potong begini gitu. Jadi runtut. Lihat dulu video sebelumnya. Nah, untuk melihat video sebelumnya silakan cek di video sebelumnya ya pastinya ya. Atau bisa cek di link deskripsinya ya. Mas Eka cantumkan tuh ya di link deskripsi itu membahas tentang nilai SIDA NIRA-nya gitu kan. Termasuk dengan persentase untuk indeks prestasinya gitu ya. Kan kemarin Mas Eka sempat bahas ya. Nah, ini Mas Eka klarifikasi sedikit ya. Kemarin itu Mas Eka salah tuh ya. Harusnya 10% bukan 5% untuk yang non akademik ya. Jadi untuk nilai SIDA NIRA-nya itu untuk yang akademiknya itu 30, non akademiknya 10%. Nah, untuk yang persentil ya, persentil nilai rapot ini persentasenya itu 30 dan 5%. Jadi 30 untuk akademik, 5% untuk non-akademik. Nah, bagaimana cara menghitungnya Mas Eka gitu? Cara menghitung persentilnya nih. Kita nggak tahu nih persentilnya itu bagaimana cara hitungnya. Terus bagaimana cara mengetahui kita dapatnya nilai persentilnya itu berapa gitu kan. Nah, jadi persentil itu ada beberapa ada beberapa yang dilihat ya, kayak akreditasinya, kemudian jumlah satu angkatan dalam sekolah itu berapa ya, terus juga peringkat kamu berapa gitu ya. Nah, di video kali ini kita akan coba menghitung ya. Mas Eka akan memberikan cara untuk menghitungnya ya, manual ya. Kalau misalkan mau nunggu dari rilis juga bisa, tapi ya nanti keluarnya gitu kan ada di webnya, tapi nggak tahu gitu kan. Mungkin nanti pada saat pelaksanaan yang nggak sekarang. Nah, kalau yang sekarang kan para warga sekolah pengen menghitung secara manual agar punya ancar-ancar, punya bayangan, oh nilai saya segini, indeks prestasi saya gitu kan. Jadi apakah saya nanti akan masuk ke akademik ataupun non akademik nih, udah punya bayangan gitu kan. Karena kan nilai SIDA NIRA-nya udah pada dibagiin dong, udah pada diverifikasi juga ya, udah pada tanda tangan juga, udah bahkan udah ada yang megang nilai SIDA NIRA-nya gitu kan. Jadi ya bisa mengacang-acang dari sekarang. Nah, cara menghitungnya seperti berikut ini. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Oke, langsung aja yuk kita bahas. Oke, warga sekolah ya, ini udah ada table yang Mas Eka buat ya. Jadi di sini ada indikatornya. Indikatornya kan kemarin untuk indeks prestasi itu ada 5 ya indikatornya ya. Nah, ini kita lihat di sebelah kanan ya. Mana ini? Nah, di sini ya. Pertama ada SIDA NIRA, kemudian ada persentil, ada prestasi AK, prestasi non AK, sama persentil non AK ya. Itu nanti disebut dengan indeks prestasi atau nilai akhir yang akan digunakan untuk JAPRES ya, jalur prestasi AK maupun non AK tuh ya. Nah, ini 5 kan ya. Yang SIDA NIRA kemarin udah Mas Eka bahas tuh ya, nilai SIDA NIRA itu dipakainya 30% dan 10% ya bobotnya ya. Untuk akademiknya 30, sementara untuk non AK-nya dia dibobotkan 10% ya. Nah, yang sekarang mau kita bahas adalah persentil nih ya kan. Wah, ini persentil bagaimana Mas Eka cara tahu dapat 100 itu berapa, bagaimana, terus ngitungnya bagaimana. Nah, ya nih kita langsung bahas aja ya. Jadi jangan ngelihat yang di sebelah kanan dulu ya, kita gedein deh ya. Mana gedeinnya Mas Eka? Gedein dong. Oke, kita gedein dia ya. Ya, kita akan melihat yang di sini aja dulu ya. Itu jangan dilihat dulu, hiraukan saja. Nah, kita akan lihat di sini ya. Jadi di sini ada indikatornya, ada persentil nilai rapot ya. Ada akreditasi A, akreditasi B, akreditasi C. Itu maksudnya apa Mas Eka? Maksudnya ini adalah akreditasi sekolahnya masing-masing ya. Jadi para warga sekolah ya tanyain ke sekolahnya ya, akreditasinya apa? Akreditasinya A kah, atau B kah, atau C kah? Karena ini nanti akan berpengaruh ke persentil nilainya gitu kan. Peringkat persentase dari persentilnya gitu kan. Kalau dia akreditasinya A, maka 15% pertama ya, peringkat 15% pertama dia dapat 100 ya. Kemudian peringkat 30%
dia dapat 90, 16 sampai 30% dia dapat 90, kemudian peringkat 31 sampai 45% dia dapat 80, peringkat 46 sampai dengan 60 dia dapat 70, peringkat 61 sampai dengan 100 dia dapat 60 ya. Untuk yang akreditasi B juga demikian, peringkat 10% pertama dia dapat 100 ya, terus 20% dia dapat 90, 30% dia dapat 80, 40 dapat 70, ya 100% dapat 60 gitu ya. Terus peringkat yang 5% pertama dia dapat 100 skornya, terus peringkat 6 sampai dengan 10% dia dapat 90, terus 15% dia dapat 80, 20% dapat 70, 100% dapat 60. Ini kenapa harus persen begini sih Mas Eka? Iya, karena kalau misalkan nggak persen nanti bingung gitu kan. Misalkan satu sekolah ada yang kan tiap sekolah beda-beda ya jumlah siswa kelas 6-nya atau di kelas 3-nya atau di kelas 9-nya ya. Kelas 6 ataupun kelas 9-nya kan beda-beda tuh ya. Ada yang 100, ada yang 200, ada yang cuma 80, ada yang cuma 64, ada yang 50. Nah, beda-beda makanya untuk mengukurnya menggunakan persentase gitu kan, bukan berdasarkan peringkat 1 sampai 15, bukan begitu gitu kan. Nah, nanti dari ini persentase ini akan terlihat gitu kan. Wah, berarti persentase 15% dari 100 orang gitu kan. Oh, berarti ya 15 orang gitu kan. Oh, dari 200 orang ya berarti 30 orang. Oh, dari 80 orang ya, dan seterusnya itu bisa dihitung gitu ya. Jadi acuan peringkat persentase ini ya, peringkat 1 sampai dengan 15% ya, persentase ini yang kemudian ada skor persentilnya ya, ini skor-skor persentilnya hanya 100, 90, 80, 70 dan 60 gitu kan, dan diikuti dengan peringkat ini mengacu dari regulasi tahun 2023, sementara untuk yang 2024-nya itu belum keluar ya sampai dengan saat ini. Per video ini diupload belum keluar. Jadi kita masih mengacu pada tahun 2023. Kalau misalkan nanti di tahun 2024 ternyata akreditasi A ini berubah nih ya, table ini gitu kan, peringkat 1 sampai dengan 20% dia dapat 100 ya, maka ikutin ya peraturan yang baru, yang ini tidak berlaku lagi. Tapi kalau ternyata nanti misalkan aturannya masih tetap, table-nya masih tetap seperti ini ya, berarti ini bisa digunakan gitu kan. Kalau berubah ya berarti nanti tinggal kita ganti aja rumusannya gitu kan. Kayak peringkat 1 sampai dengan 20% ya berarti 100 ya, tinggal ngikutin. Nanti hitungannya juga akan berubah gitu kan, tinggal diganti aja. Tapi kalau sama ya udah ikutin ini aja gitu kan, mudah-mudahan sih sama gitu ya, nggak ada berubah-berubahnya. Nah di sini ada contoh nih, Mas nggak kasih contoh ya untuk para warga sekolah. Jadi contoh ya, ini ada 3 sekolah, SDN 01, SDN 02 dan SDN 03, masing-masing akreditasinya beda-beda. Di sini SDN 01 akreditasinya A, terus SDN 02 akreditasinya B, SDN 03 akreditasinya C. Nah, untuk mendapatkan persentil dari nilai rapot, para warga sekolah itu harus memiliki 4 dulu ya, harus pegang 4 ini nih ya, yang Ida Mas Eka ini ya urutkan. Yang pertama adalah jumlah satu angkatannya berapa ya, cari dulu, masa nggak tahu ya. Misalkan ada 100 orang ya udah berarti 100 ya, berarti di sini jumlah satu angkatannya 100 ya kan. Terus peringkat rata-rata di Sidanira itu bagaimana Mas Eka ceknya? Tanyain ke sekolahnya. Oh ternyata begitu ditanyain ke sekolah, tulis aja di lembar Sidaniranya atau di belakang, atau kamu catat lah kan, atau begitu di WA ya screenshot gitu kan. Yang penting tanyain berapa peringkat rata-rata Sidanira di sekolah kamu untuk kamunya gitu ya. Oh ternyata saya peringkat 10 Mas Eka ya kan, dari 100 orang gitu kan. Terus akreditasi sekolahnya apa? Oh akreditasi sekolah saya A Mas Eka. Nilai Sidaniranya berapa? Oh nilai Sidanira saya 97,25 Mas Eka. Nah ini udah dapat semua nih, maka nanti bisa dicari persentilnya ya. Kalau misalkan ini peringkat nilai Sidaniranya belum kamu ketahui, nanti akan bingung persentil kamu akan masuk di mana gitu ya. Jadi sebelum kamu ngitung persentilnya, kamu atau para warga sekolah nih, kalian semua teman-teman harus punya ini dulu. Nah, yang 4 ini. Ya kan kalau nilai Sidanira udah pada tahu ya, akreditasi juga gampang, kemudian jumlah satu angkatan juga pasti udah tahu. Nah, tinggal nanya rata-rata Sidanira aja nih, ya kan. Ini sih rata-rata sih hampir sekolah tidak mengumumkan gitu kan. Kalau nggak ditanya ya nggak bakalan dikasih tahu gitu. Makanya nanya aja gitu kan. Ada juga sekolah yang mengumumkan gitu nilai rata-ratanya. Ini kamu peringkat sekian, peringkat sekian, peringkat sekian, rata-rata nilai Sidanira di sekolahnya gitu. Makanya nanti jangan heran, jangan bingung gitu kan. Loh, oh saya satu sekolah nih, saya peringkat 1 nih Mas Eka dengan nilai 80 akreditasi A gitu kan. Kok saya kalah ya nilainya dengan orang lain ya, orang lain nilainya di bawah saya tapi dia
IP IP atau nilai akhirnya lebih gede ya, karena mungkin ada perbedaan gitu. Perbedaannya dari apa? Dari jumlah siswanya dan segala macamnya, sehingga makin banyak jumlah siswanya kan persentase peluang untuk dapat skor 100-nya semakin besar gitu kan. Kalau dia 80 ya kecil gitu kan. Cuma urutan berapa doang kan, kayak misalkan 100 nih ya kan. 100 dari 15% ya berarti 1 sampai 15 orang dapat. Nah, semakin kecil ke bawah maka semakin kecil juga dong urutan yang dapat skor 100 itu. Bisa jadi cuma 1 sampai 8 atau cuma 1 sampai 10 doang. Jadi peringkat 1 sampai 8 dia dapat 100, lebihnya dapat 90, 80, 70, 60 gitu. Semakin banyak siswanya maka semakin besar peluangnya dia dapat 100 gitu. Ya makanya nanti jangan heran kosnya beda-beda ya dengan sekolah yang situ. Nah, di sinilah makanya kalau peribahasa Mas Eka dulu-dulu itu di atas ketoprak masih ada di atas kerupuk masih ada kecap gitu ya. Jadi jangan sombong kalau nilainya itu ternyata di sekolah paling besar. Belum tentu di sekolah, iya di sekolah paling besar, tapi di DKI ternyata paling buncit gitu kan, atau paling akhir gitu kan. Kayak jangan sombong kalau misalkan punya nilai 99,10 woi di sekolahnya ya kan, 99,10 di sekolahnya, ternyata begitu diadu dengan se-DKI nilai 99,10 dia peringkatnya peringkat paling akhir gitu. Kayak jangan terlalu pede dulu untuk yang nilainya besar-besar seperti ini gitu ya. Nah, kalau para warga sekolah udah punya ini semua nih, udah empat-empatnya udah dipegang semua, maka kita bisa mencari peringkat dari atau skor dari si Daniranya gitu ya. Nah, untuk menghitung skornya bagaimana Mas Eka? Nggak usah ribet-ribet, nggak usah pusing-pusing ya. Ini udah Mas Eka buatin tabelnya ya. Jadi para warga sekolah nanti tinggal masukin ini aja jumlah siswanya nih. Kita contohin di sini ya. Di sini kan 130 ya. Kita masukin berapa? 135 berarti ya. 135 siswa kan. Nah, ini berarti 1 sampai dengan 20 ya. Peringkat 1 sampai dengan 20 kan, ini kan 1 sampai 15% ya dari 135, berarti peringkat 1 sampai dengan 20 ya. Di sini peringkat 1 sampai mana sih? Nah, 1 sampai 20 dia dapat 100 ya. Terus di sini lagi berarti 21 sampai dengan 21 sampai dengan 41 dia dapat 91. Kalau siswa dia 135 dengan akreditasi A. Oh, ternyata tadi kan dia masuk peringkatnya peringkat 8. Dia masuk berarti dia nilai 100. Tadi yang Mas Eka bilang, semakin banyak siswanya maka semakin besar masuk peluang ke 100-nya gitu kan. Bagaimana kalau misalkan dia akreditasi A tapi jumlah siswanya hanya 94 Mas Eka? Ya udah, ini tinggal otomatis berarti 1 sampai dengan 14 peringkat 1 sampai dengan 14 dia dapat 100. Wah, saya masuk peringkat 16 Mas Eka. Ya udah, kalau masuk peringkat 16 berarti kamu dapat nilai 90 karena 15 sampai dengan 28 dia dapat nilai 90 begitu ya. Ini tinggal dimasukin aja, nih gampang banget gitu kan. Enggak aneh-aneh, enggak pusing-pusing. Jadi para warga sekolah bisa masukin ini semua gitu ya. Ini kita masukin tadi 130 berapa? 135 ya. Ini masih akan contohin ya, 135 satu ya. Terus yang ininya 120 ya. Kita 120 ya. Nah, terus yang akreditasi C-nya itu 115 ya, karena ini kan contohnya di sini ada ya. Kita buat 115, maka akan dapat seperti ini dia. Nah, kalau udah seperti ini udah enak banget ya. Warga sekolah udah nyimpen semua nih. Jadi udah ketahuan nih peringkat di sekolah atau di SDN 01 dengan 135 siswa dan akreditasinya A, berarti yang dapat skor 100 persentilnya itu ada dari 1 sampai 20 peringkatnya. Terus yang di sekolah B dengan 120 siswa, akreditasinya B, berarti hanya 12 orang yang dapat nilainya 100 gitu kan, 10% pertama. Terus yang di sekolah C atau di sekolah yang SDN 03 dengan akreditasi C, jumlah siswanya itu 115, hanya 5%, berarti 1 sampai dengan 6 atau 6 orang aja yang dapat nilainya 100 ya. Wah, saya tadi nilainya 97,25 nih Mas Eka. Terus saya masuk peringkatnya peringkat 18. Nah, peringkat 18 dari 135 siswa berarti dia dapat 100. Nah, baru kita ntar bisa melihat di sini ya. Ini yang tabel yang ini para warga sekolah Mas Eka harap udah paham ya yang ini ya.
Ini simpel banget. Jadi kalau ini untuk mengetahui urutan ya, peringkatnya masuk di skor berapa gitu kan. Jadi yang ini 21 sampai 41 berarti 90, berarti 1 sampai dengan 20 orang, atau hanya 20 orang saja yang dapat nilai 100, 15% pertama, terus 10% pertama, atau 12 orang aja yang dapat 100, terus 5% pertama dari 115. Jadi nanti kalau misalkan para warga sekolah mau menghitung gitu ya, nanti filenya bisa Mas Eka bagi, atau para warga sekolah bisa join di Telegramnya Mas Eka. Nanti Mas Eka coba bantu hitungin ya, bukan bantu hitungin ya, ya bantu hitungin lah gitu ya. Mungkin kalau satu-satu ribet kali ya, nanti Mas Eka coba buatin Google Sheet-nya, bisa para warga sekolah coba di situ gitu ya. Nah, ini tinggal dimasukin aja, sebenarnya enak banget ini jumlah siswanya berapa, nanti akan kelihatan di sini. Oh, peringkat 1 sampai 15%-nya itu berarti peringkat 1 sampai dengan 20 dia dapat 100. Oh, saya masuk 19 atau saya masuk 18 besar nih kan peringkatnya. 18 besar, oh berarti persentil saya 100, maka tinggal dimasukin ke tabel yang ini ya. Nah, yang ini kita hapus dulu ya. Ini kita hapus dulu, biarin para warga sekolah nggak bingung ya. Ini hapus dulu, ya Mas Eka hapus yuk. Mana nih? Hapus dulu. Nah, oke, kita hapus dulu. Mana sini hapusannya? Hapusannya nggak kayak hapusan papan tulis nih. Aduh, susah amat ngapusnya ya. Oke, udah lah ya, udah kelihatan. Nah, baru kita masuk ke sini ya. Tadi kan udah ketahuan semua tuh. Si Daniranya dapat 97,25, terus persentilnya dia masuk tadi ya, dia masuk di urutan 18%, 18, peringkat 18 dari 135 siswa gitu kan. Berarti dia ada di sini peringkat 1 sampai 15, karena tadi kan dia dapat di urutan 18 ya dari 135 siswa. Dia dapat skor 100. Nah, skor 100 tinggal dimasukin di persentilnya di sini. Maka terbentuklah tabel seperti ini gitu ya. Nah, ini kan ada 5 si Danira, persentil, prestasi AK, non AK, kemudian persentil non AK gitu ya. Nah, untuk yang 3 ini nanti kita akan bahas, tapi bobotnya udah Mas Eka tulis ya. Ini bobotnya 30%, 30%, terus prestasi AK bobotnya 30, non AK 5, persentil non AK 5 gitu ya. Itu untuk akademik, sementara yang untuk non akademik dibalik gitu ya. Si Daniranya 10, persentilnya 5, kemudian prestasi AK-nya 5, prestasi non AK-nya 40% dan persentil non AK-nya 40%. Nanti kita akan bahas itu ya. Nah, dari sini aja, dari nilai si Danira dan persentil, maka para warga sekolah udah bisa dapat tuh ya. Berarti untuk bobot untuk di akademik gitu kan, ini nilainya udah 60%. Terus yang untuk di ini akademik ya, untuk yang di non akademik dia udah 15%. Artinya para warga sekolah udah bisa tahu gitu kan, kira-kira mau ngambil yang di mana gitu kan, mau yang ngambil di akademik ataupun non akademik, kalau dia memang tidak memiliki akademik ataupun non akademik prestasinya ya gitu kan. Ya udah, saya cuma punya si Danira sama persentil doang, ya udah berarti nilainya udah ketahuan nih segini kan, kira-kira ini mau masuk di mana. Nah, ini kan berbeda nih ya, makanya di video sebelumnya itu Mas Eka bilang jangan pede dengan nilai 97,25 gitu kan. Di si Daniranya 97,25, dengan akreditasi A aja cuma dapat 59,18. Apalagi kalau misalkan dia akreditasinya ternyata B atau C gitu kan. Ya udah, urutannya mungkin bisa paling bawah lagi gitu kan. Bisa jadi persentilnya bukan 100, tapi misalkan persentilnya bisa jadi dia ke 90 gitu kan. Kalau persentilnya 90, maka dia akan berbeda lagi hasilnya gitu. Nih kita lihat ya. Persentil misalkan 90 dengan akreditasi, maka cuma dapat 56 gitu. Terus akademiknya 14,23 gitu ya. Jadi ini cara untuk menghitungnya. Jadi untuk para warga sekolah mudah-mudahan ini bisa ngebantu nih ya, bisa ngebantu para warga sekolah agar paham gitu kan. Nah, kan nilai persentil kan akademiknya 30, non akademiknya 5% ya. Jadi tadi di sini 100 ya berarti 30, kalau non akademiknya 100 ya berarti 5. Jadi tinggal dilihat dari skor ini aja. Terus di sini adalah ininya apa namanya? Peringkat ya, peringkat nilai si Daniranya tinggal dilihat aja di sini. Karena ketika nanti jumlah siswanya dimasukin, dia akan berubah peringkatnya tergantung jumlah siswanya. Tapi presentasinya tetap sama gitu kan. Jadi urutannya aja yang bisa dapat skor segini tuh
urutan berapa gitu kan, peringkat berapa nilai SIDA niranya gitu kan. Rata-rata nilai SIDA niranya itu peringkat berapa? Oh, ternyata peringkat 8. Oh, berarti masuk kan karena ini 1 sampai dengan 20. 8 masuk di sini dapat 100. Wah, saya peringkat 50 Mas Eka. Kalau peringkat 50 masuk di mana? Peringkat 50 berarti di sini 42 sampai dengan 61. Berarti dia persentilnya dapat 80. Nah, udah tinggal dimasukin kalau persentilnya 80 eh kalau persentil dia 80, maka 30% itu berapa? Tinggal dimasukin di sini gitu ya. Di sini masih saya contohin 80. Maka nilai akademiknya untuk persentilnya dapat 24 dan non akademiknya dapat 4. Maka nilai akhirnya itu hanya 53,18 dan non akademiknya 1373, sorry ya. Terus ini kalau udah ketemu begini bagaimana Mas Eka? Ya tinggal pilih mau masukin akademik ataupun yang non akademik. Aduh, saya pesimis Mas Eka, kayaknya dengan nilai segini ya 53,18 apa bisa masuk Mas Eka? Ya dicoba aja gitu kan. Atau dengan 1373 apa bisa masuk Mas Eka? Itu nanti kita akan bahas ketika regulasinya sudah keluar. Yang saat ini adalah buat ancar-ancar para warga sekolah atau teman-teman mengetahui dulu, oh berarti nilai saya segini nih, kira-kira saya mau masuk mana gitu kan, udah tahu duluan gitu kan. Kan ini kan belum dihitung nih ya, akademik non akanya sama persentil non akanya belum dihitung. Kali misalkan teman-teman punya prestasi AK gitu kan. Nah, nanti ini kita akan bahas di video berikutnya ya, karena ini akan agak kompleks juga nih, ini banyak ya, karena AK itu akademik itu prestasi itu ada AK dan non AK. Non AK nanti ada dua gitu kan, ada organisasi dan ada lomba gitu ya, ada kejuaraan gitu kan. Nah, persentilnya nanti dihitung juga. Sama cara menghitung persentilnya nanti seperti ini, nanti Mas akan jelaskan juga gitu. Oke, mungkin itu aja ya para warga sekolah. Ya, jadi seperti itu para warga sekolah. Ya, agak sedikit tricky ya. Mungkin kalau misalkan yang nggak biasa ngitung atau tidak terbiasa melihat-lihat seperti itu, waduh pusingan, saya nggak ngerti Mas Eka, tolong hitungin dong nih nilai SIDA nilai saya berapa segini. Tulis di komen gitu ya. Tolong hitungin Mas Eka. Ya harus belajar, harus bisa gitu kan, karena mudah kok gitu kan. Selama teman-teman atau para warga sekolah tahu nilai SIDA niranya berapa, satu angkatan ada berapa orang, kemudian akreditasi sekolahnya berapa, dan yang paling utama ya tadi ya adalah teman-teman atau para warga sekolah tahu peringkat nilai rata-rata di sekolahnya berapa. Nah ya ini karena ini kan kadang nggak dikasih tahu sama sekolah juga tidak menginfokan, jadi ya tanyalah sama warga sekolahnya, Bapak, Ibu, atau ke wali kelasnya ya, ini saya nilai rata-rata SIDA nilai saya segini, saya peringkatnya berapa ya gitu kan. Nanti biarin dicek di web SIDA niranya melalui akun sekolah. Kemudian tulis saja gitu kan di belakangnya, oh saya peringkat 8 atau oh saya peringkat 9 dari berapa, dari 80 orang gitu kan, satu angkatan 80 orang gitu kan. Udah tulis saja. Nah, nanti bisa menghitungnya gitu kan dengan hitungan yang tadi. Nah, ketika hitungan yang tadi udah didapat, maka nanti warga sekolah udah megang kan ya, udah megang nih nilai rapot 30%, kemudian nilai SIDA nilai 30%. Artinya para warga sekolah udah tahu 60% indeks prestasinya, sisanya ya dari prestasi akademik, prestasi non akademik, dan juga dari persentil non akademik gitu ya. Nah, itu semua sudah Mas Eka jelaskan tuh ya yang nilai rapot di video sebelumnya. Jadi untuk para warga sekolah lihat dulu video sebelumnya, dan untuk pembahasan prestasi akademik dan non akademiknya kita akan bahas di video berikutnya. Oke, mungkin itu aja informasi yang Mas Eka bisa sampaikan. Jangan lupa untuk bagikan video ini kepada para warga sekolah lainnya agar para warga sekolah lainnya bisa mendapatkan informasi yang sama. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.